أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجم النيران. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, yang banyak memberikan kebaikan kepada kita sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kekuatan untuk bisa melaksanakan amal ibadah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita bersama di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, Allah ampuni dosa kita, dan Allah kuatkan iman kita melalui amal-amal yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan para asatidzah guru-guru kami, yang saya muliakan pengurus BKM, yang saya muliakan Bapak Ibu, dan yang saya sayangi adik-adik sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita hampir menyelesaikan fase yang kedua dari Ramadan. Dikatakan tadi oleh Pak Ashab bahwa kita sudah masuk ke malam ke-19. Besok malam ke-20. Saya coba ingin mengantarkan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa para ulama ketika membagi Ramadan itu mereka menyadarkan diri. Fase pertama, 10 pertama, fase kedua, 10 kedua, dan fase ketiga, 10 ketiga. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala atau kita sebagai umat Islam memahami tentang fase-fase ini, maka ada peningkatan amal ibadah yang harus kita laksanakan. Tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Ini sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap doa yang kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab wa barik lana Ramadan, seperti itu. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, fase pertama, kedua, dan ketiga, terutama di fase ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah malam yang kita semua kenal, malam Qadar. Ya, di mana malam itu merupakan malam terbaik dan amal ibadah dilipat gandakan. Ketika seorang itu mendapatkan malam ini, maka akan mendapatkan kebaikan seumur hidupnya. Tapi di malam hari ini saya tidak ingin membahas tentang malam Qadar. Tapi saya ingin membahas tentang persiapan-persiapan apa yang harus kita sadarkan terkait tentang untuk mendapatkan malam Qadar itu. Di antara hal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini, untuk mendapatkan malam Qadar itu ada ibadah yang disebut dengan ibadah i'tikaf. Nah, i'tikaf ini bisa jadi sebagian kita tidak umum. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan bulan Ramadan, maka yang paling utama yang kita perjuangkan untuk laksanakan adalah salat tarawih. Adalah tarawih itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan syariat yang hanya ada pada bulan Ramadan, benar. Tapi i'tikaf, tapi dalilnya atau landasannya tidak ada dalam Al-Quran. Tarawih itu merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan i'tikaf adalah ibadah yang sudah tua. Artinya sebelum Islam datang, i'tikaf itu sudah diamalkan oleh para nabi-nabi. Sehingga seharusnya dalam Quran itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, "Antahira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruka'is sujud." Artinya ketika Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail setelah keduanya membersihkan Baitul Haram untuk tawaf, melaksanakan ibadah haji, kemudian untuk i'tikaf di sana. Artinya apa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan para nabi sebelumnya sudah melaksanakan i'tikaf. Apa itu i'tikaf itu? I'tikaf itu mendiamkan diri kita, atau bahasa gampangnya memenjarakan diri kita di masjid. Memenjarakan diri kita di masjid. Dan ini sulit sekali Bapak Ibu. Memenjarakan diri kita di masjid sangat sulit sekali. Karena banyak orang-orang yang tidak betah di masjid, ya Bapak Ibu. Betah nggak di masjid Bapak Ibu? Sulit seperti itu. Nah, apalagi kalau kita ingin i'tikaf, berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, memenjarakan diri kita di 10 hari terakhir
Kita mulai masuk itikaf itu hitungannya kapan? Ketika malam 21. Artinya apa? Kalau orang tersebut di malam 21, berarti malam Jumat, insya Allah, Pak ya. Malam Jumat, itu kita sudah mulai disyariatkan untuk melaksanakan itikaf. Apa itu? Memenjarakan diri kita di masjid itu. Nah, kenapa tujuannya? Tujuannya untuk mendapatkan malam qadar itu. Ketika seorang itu memenjarakan dirinya di masjid, berupaya apa? Mengurangi berbicara, mengurangi makan, mengurangi tidur, dan perbanyak untuk baca Al-Quran saja. Ya, perbanyak baca Quran, kemudian jika mampu perbanyak melaksanakan sholat sunnah, itu saja. Ya, boleh tidak tidur? Boleh seperti itu. Karena pada dasarnya itikaf itu ibadah yang tidak memiliki tata cara atau ibadah yang khusus, tidak. Ketika seorang itu masuk dalam masjid, berniat, nawaitul itikaf, sengaja aku berniat itikaf lillahi ta'ala, itu sudah dikatakan dia beritikaf. Walaupun mungkin dalam masjid dia tidur, nggak masalah seperti itu. Itu dikatakan sudah itikaf. Nah, tapi itikaf atau tidur dalam masjid dengan tidur di rumah lebih nyaman mana, Bapak Ibu? Mana? Rumah atau di masjid? Tentu di rumah gitu. Di rumah. Nah, oleh karena itu tidak apa-apa. Tapi kalau bisa memang sekali lagi bahwa kita upayakan untuk memaksimalkan malam terakhir atau malam ke-10 itu untuk itikaf itu. Maka insya Allah mudah-mudahan tujuan kita berbicara di sini, tujuan kita untuk apa? Untuk menggalakkan itikaf. Sehingga BKM, pengurus masjid semuanya juga berupaya untuk memfasilitasi tentang itikaf ini. Karena tujuannya untuk apa? Ya untuk agar kebaikan di masyarakat. Di malam 21 nanti kita sudah mulai beritikaf. Kalau kita semua bisa mengosongkan aktivitas selama 10 hari terakhir untuk itikaf siang dan malam, itu lebih baik. Tapi bagi kita mungkin yang masih terikat dengan pekerjaan, aktivitas yang lainnya, itu tidak masalah. Silahkan. Kalau bahasa sekarang mungkin on off. Siangnya on, kemudian malamnya atau siangnya off, on, seperti itu. Dia beritikaf hanya malam hari saja. Ya, siangnya bekerja, kemudian malamnya dia beritikaf. Itu tidak masalah. Minimal itikaf datang setelah ba'da tarawih, ya, atau ba'da maghrib, itikaf, berbuka puasa di masjid, kemudian sholat isya, sholat tarawih, sampai sahur, seperti itu. Mungkin setengah 5, kalau masjid tidak menyediakan atau tidak ada rangkaian kegiatan itikaf di masjid, mungkin setengah 5 boleh kembali pulang ke rumah untuk melaksanakan sahur, seperti itu. Tapi ketika itu dia berupaya dari mulai ba'da maghrib sampai sebelum subuh itu di masjid untuk beritikaf. Bapak Ibu ya. Nah, tadi ibadahnya apa? Tidak banyak. Ketika kita masuk ke masjid, kemudian berniat untuk itikaf lillahi ta'ala, itu sudah dikatakan itikaf. Sedangkan amal ibadahnya apa? Perbanyak saja membaca Al-Quran. Dan upayakan jauhkan handphone dari diri kita. Coba, itu yang paling sulit, Bapak Ibu ya. Sulit Bapak Ibu? Sulit itu. Menjauhkan handphone dari diri kita selama 10 hari terakhir, kira-kira sulit Bapak Ibu? Sulit seperti itu. Nah, oleh karena itu kenapa? Karena ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan yang tidak ringan atau tidak murah. Ini mahal gitu. Belum tentu kita bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun depan. Nah, karena itu berupaya untuk maksimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan diri untuk itikaf. Mudah-mudahan insya Allah ketika kita melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir, yang namanya malam qadar itu, yang selama ini mungkin kita hanya mendengarkan, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih ini dari yang lainnya, bisa jadi kita akan mendapatkan itu. Dan rasakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat malam qadar itu kepada kita. Dan rasakan bagaimana kehidupan kita setelah melaksanakan amal ibadah atau mendapatkan malam qadar setelah 10 hari di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan itikaf, tujuannya untuk mendapatkan malam qadar dan maksimalkan bulan Ramadan. Dan insya Allah setelah Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kesan. Ramadan ini memiliki kesan bagi kita semua insya Allah. Barakallahu fikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.